pembahasan utama, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih UMKM itu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kenapa sih UMKM harus bayar pajak? Jadi seperti yang kita tahu, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Nah, pelaku UMKM harus bayar pajak ketika penghasilan brutonya sudah lebih dari 500 juta dalam 1 tahun. Pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM merupakan pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan yang tarif dan objeknya diatur secara khusus dan bersifat final sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Nah, bagi pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta rupiah sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun, akan dikenakan pajak penghasilan final 0,5% dari penghasilan brutonya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Setelah mengetahui apa itu UMKM dan PPh final, tentunya tidak akan lengkap apabila tidak mengetahui dasar hukum dari pengenaan pajak tersebut. Nah, dasar hukum dari pengenaan PPh final UMKM ini dapat dilihat di pasal 4 ayat 2, huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, hal tersebut diatur dalam pasal 56 hingga pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Nah, informasi tentang PPh final bagi UMKM sangat penting untuk diketahui, terutama sebab tahun ini merupakan tahun terakhir atau terhitung 7 tahun sejak PP nomor 23 tahun 2018 diterbitkan. Hal ini mengakibatkan sebanyak 1,23 juta wajib pajak UMKM akan kembali menggunakan tarif normal atau tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk tahun 2025, sehingga harus tahu betul tentang berakhirnya tarif final ini. Meski tarif tersebut akan berakhir, UMKM juga harus tahu bahwa kewajiban perpajakannya tetap dilakukan. Melalui video ini, kami berusaha membantu memberikan sedikit informasi terkait PPh UMKM, termasuk apa saja kewajibannya dan bagaimana cara menghitungnya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak 0,5%. Siapa aja sih yang bisa pakai tarif pajak 0,5% ini? Jadi, subjek pajak dalam pasal ini disebutkan yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang penghasilan bruto atau omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Sehingga UMKM menjadi salah satu subjek pajak PPh final dalam pasal ini. Nah, tapi UMKM nggak bisa pakai tarif 0,5% selamanya loh. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa UMKM hanya bisa menggunakan tarif 0,5% maksimal 7 tahun setelah menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Sehingga sejak peraturan ini terbit, yaitu di tahun 2018, maka tahun ini atau tahun 2024 merupakan tahun terakhir bagi 1,23 juta WP UMKM menggunakan tarif final ini dan kembali menggunakan tarif progresif pasal 17 UU PPh. Jadi, kalau UMKM terdaftar di DJP pada tahun 2018, UMKM akan berakhir menggunakan tarif 0,5% pada tahun 2024. Sehingga tahun 2025 harus kembali menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Sedangkan kalau UMKM terdaftar di DJP pada tahun 2020, UMKM akan berakhir menggunakan tarif 0,5% pada tahun 2026. Sehingga tahun 2027 harus kembali lagi nih menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Tapi tenang aja teman-teman, bagi UMKM yang penghasilan bruto atau omsetnya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, nggak akan dikenain pajak 0,5% kok.
Nah, tapi kalau di tengah-tengah tahun penghasilan bruto atau omset UMKM udah melebihi 4,8 miliar, maka tetap harus membayar pajak dengan tarif 0,5% ya teman-teman. Cara bayar pajaknya gimana sih? Nah, teman-teman bisa melunasi pajak terutang dengan cara disetor sendiri melalui SSP dan bank ya teman-teman. PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan brutonya ini hanya berlaku selama 7 tahun. Maka dari itu, wajib pajak yang menggunakan insentif PPh final UMKM ini sejak tahun 2018, penerapannya akan berakhir di tahun 2024. Untuk menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM telah mengusulkan perpanjangan PPh final UMKM ini kepada Menteri Keuangan agar pemerintah dapat terus mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan perhitungan perpajakan. Nah, jadi untuk penerapan PPh final 0,5% ini di dalamnya terdapat konsep presumptive taxation dan juga scheduler taxation. Oke, presumptive taxation itu adalah cara menghitung nilai pajak yang terutang dengan menggunakan indikator lain selain penghasilan neto yang dinilai bisa mencerminkan penghasilan wajib pajak tertentu. Nah, di dalam PPh final ini yang menjadi dasar perhitungan adalah penghasilan bruto yang didapatkan oleh wajib pajak. Oke, biasanya presumptive taxation ini berhubungan dengan hard to tax sector. Dan dalam kasus ini PPh 0,5% diberlakukan karena beberapa wajib pajak dinilai belum mampu untuk melakukan pembukuan. Dan juga selain itu bertujuan untuk memudahkan. Lalu selanjutnya itu ada scheduler taxation, di mana scheduler taxation adalah konsep pengenaan PPh yang mengkategorikan penghasilan berdasarkan sumber dan jenisnya. Lalu tiap kategori penghasilan tersebut akan dikenai secara terpisah dan juga tarifnya beragam. Nah, contoh dari penerapan konsep ini adalah PPh final 4 ayat 2 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dimana di dalamnya terdapat PPh atas UMKM yang menggunakan tarif final 0,5%. Untuk harapan kami ke depannya adalah pemerintah dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi rakyat, baik itu memperpanjang batas waktu penggunaan tarif final 0,5% ataupun keputusan lainnya. Namun, apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia yang bijak harus menerimanya dan melaksanakannya. Jadi, apabila memang tidak adanya perpanjangan batas waktu penggunaan tarif final 0,5%, terutama bagi UMKM, alangkah baiknya untuk segera mempelajari dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan pembukuan di tahun 2025 mendatang.